Nomor satu itu mengajarkan bagaimana arti kesabaran kita sama pasangan si novel ini. Jadi kalau yang cari romance religi yang berkaitan sama cinta kita sama Allah, novel ini rekomen sekali sih kalau menurut saya ya. Halo Love LK, Tukar review balik lagi nih. Kali ini Kak Irin Rahmayani akan mereview buku Mahabbah bil Madinah karya Kak Anissa Khoira Syafeli. Yuk lanjut ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irin Rahmayani, karya dari Teh Anissa Khoira Syafeli yang berjudul apa ya? Yang kedua ini kayak Tara, Mahabbah bil Madinah. Tinggi banget ya covernya nih, belakangnya juga tinggi nih. Dari covernya aja juga udah kelihatan ya bahwa ini genrenya akan ada semi religi. Dan ternyata sepanjang saya baca dari awal sampai akhir benar. Romance Islami dan romance religi ya, lebih tepatnya. Dalam novel ini saya benar-benar belajar bahwa bagaimana sih cinta, usaha, dan doa yang karena Allah atau Tuhan semata tanpa mengandalkan nafsu manusia. Nafsu, kemarahan, dan lain sebagainya mungkin ada saja ya, tapi bagaimana caranya agar kita tetap berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga saya belajar banyak dari tokoh Miftahul Janah atau Janah, bagaimana dia menjadi wanita solehah, tidak menyampingkan pendidikan, bahkan dia tergolong cerdas di pesantrennya. Insya Allah luar biasa, semudah itu memutuskan untuk berhijrah ya, dalam buku ini memutuskan berhijrah. Lalu juga dia bagaimana sangat menjaga pandangannya dari laki-laki, walaupun mungkin di beberapa scene atau adegan dalam beberapa bagian terkesan agak berlebihan. Tapi itu mungkin bukti kecintaan dan lillahi ta'alanya dia pada Allah, pada keluarga, terbukti dari lingkungan keluarganya yang sangat agamais, dari kakak-kakaknya, ibunya, ayahnya. Dan menguji mental juga, kita belajar dari karakter Janah bahwa dimana saat dia memutuskan untuk mengejar suatu impian kuliah di Madinah tetapi harus ada mahram, akhirnya dia terpaksa menerima cinta seorang tokoh ideal, di mana teman SMA-nya yang dulu sangat dia tidak suka karena memang dia menghindari dengan lelaki berpandangan apalagi bersentuhan, tetapi lambat laun dia bisa mencintai ideal sebagai suami. Di sini juga nih, di sini sangat mengajarkan bahwa tidak mudah membina kehidupan rumah tangga di usia muda dengan prinsip agama yang sama-sama kuat. Kadang terjadi cekcok dan lain sebagainya, kadang terjadi sedikit-sedikit percikan pertengkaran dan lain sebagainya. Tapi di sini juga dalam kenyataan, dalam realita kita belajar bahwa bagaimana sih cinta yang tidak dilandaskan oleh nafsu, melainkan karena Allah ya. Di sini juga dalam kenyataan mungkin sering kita lihat, di sini saya tidak bermaksud mengeneralisir atau menyerang siapapun secara personal, tapi mungkin kita bisa melihat contoh entah itu public figure atau siapa yang terjerumus cinta karena nafsu. Dan dalam novel ini sangat mengajarkan bagaimana langkah-langkah kita untuk bersama-sama dengan pasangan meraih ridhonya tanpa mengesampingkan urusan dunia, karena urusan dunia dan akhirat itu harus seimbang kan. Di sini juga sangat mengajarkan bagaimana keteguhan dan kesabaran dari tokoh ideal, karena memang pada awalnya Janah tidak bisa mencintainya, bahkan ideal duluan yang mencintainya, karena memang seharusnya sejatinya lelaki yang mencintai duluan ya. Di sini juga nomor satu itu mengajarkan bagaimana arti kesabaran kita sama pasangan si novel ini. Jadi kalau yang cari romance religi yang berkaitan sama cinta kita sama Allah, novel ini rekomen sekali sih kalau menurut saya ya.
luar biasa, sangat-sangat mengajarkan bagaimana artinya berjuang menyelaraskan dunia dan akhirat. Lalu juga di zaman milenial seperti ini mungkin jarang sekali wanita atau lelaki yang mirip seperti karakter Miftahul Jannah dan Aidil Alfarezi, karena anak-anak milenial sekarang mungkin cenderung masih duniawi, tapi Masya Allah di usia semuda itu mereka memutuskan untuk berhijrah sejak muda sampai akhirnya happy ending dan punya anak. Pokoknya so